Halo guys, welcome back to kita bakal melanjutnya film setelah perang kemarin, jadi bakal ada sedikit pertemuan penting dan langkah selanjutnya nih, mantap. Kira-kira si Seon habis ini bakal ngapain ya guys? Mari kita review sedikit dulu buat part kemarin dimana kita semua sudah melihat Ratu Medusa pada akhirnya membantu Guru Yaolo, itu pun atas permintaan Xian yang terus merengek. Tapi walaupun sudah dibantu oleh si Ratu Medusa, Guru Yaolo tetap kesulitan, benar-benar hancur banget kemarin guys. Apalagi saat Guru Yaolo tertangkap, wah kacau, dirinya ditarik oleh pengawal W dan pada akhirnya dia memberikan bon chilling flame kepada San, dirinya memastikan kalau dia masih memiliki waktu sebelum jiwanya terserap habis oleh ketua dari Aula Jiwa, jadi si Xian masih ada waktu nih guys. Setelah itulah baru murka parah membantai habis, tapi dia masih memiliki empati dan memberi bulan untuk membubarkan Sesehing guys setelah perang besar kemarin Xian. Jadi terus teringat akan apa yang sudah terjadi, apalagi gurunya yang berhasil diculik. Dia memastikan suatu hari bakal menemukan gurunya dan ayahnya kembali, tapi tidak lama dari itu kedua kakaknya pun datang. Mereka berdua khawatir akan luka yang diderita adiknya Xiaoan karena dialah orang paling penting di keluarga Xiu, jadi jangan sampai terluka parah atau bahkan meninggal. Untuk masalah Sek Yunlan sudah sekitar setengah anggotanya berhasil dipulangkan atau dibubarkan guys, paling membutuhkan sekitar setengah bulan lagi supaya mereka bisa dibubarkan sampai tuntas. Intinya sih pelaku utama dari semua masalah itu sudah dihabisi, yaitu Yunan, karena menurut si kakak pertama meratakan sekte Yunlan itu malah bakal membuat reputasi keluarga Xiu mereka jadi jelek, sehingga membiarkan mereka bubar itu sudah merupakan keputusan yang bagus untuk sekarang. Keluarga Xiu sudah berada di bawah penuh kendalinya Xiuan, jadi apapun yang dia perintahkan tentu bakal dituruti semua oleh anggota keluarga Xiao. Xiaoan seperti memiliki perasaan dengan Yunyun guys, si kakak sampai bisa melihat betul, jadi sang kakak menyuruhan untuk membawa Yunyun ke sini jika memang dia mau. Toh kemarin-kemarin Xiun ini tidak pernah ikut campur dalam kehancuran keluarga si Kan. Tidak lama dari itu Odong pun datang, dia tidak menyangka bisa sembuh sangat cepat. Ini luka yang dia kemarwu pun parah sih, yang bisa merasakan penghalang dari peterobosan Keren Tohong, jadi dia udah mau naik Keren Tohong aja nih guys ya. Paling gak lama lagi tuh jadi Habodong menyuruhnya untuk bersantai dulu di sini, jangan melakukan hal-hal aneh seperti bertarung, fokus saja kepada penerobosan. Si ingin tahu soal Aula Jiwa, sebenarnya Habodong sendiri tidak tahu banyak. Yang dia tahu adalah Aula Jiwa sangat suka memburu jiwa tubuh kuat yang udah kehilangan tubuhnya guys. Jiwa sangat berpengaruh besar, mereka selalu bergerak diam-diam misterius dan menakutkan, yang takut di masa depan mereka bakal mengirimkan orang yang lebih kuat lagi. Darada pengawal secara kemar kita melati tertarik dengan keluarga, satu-satunya pilihan mereka sekarang itu memperkuat dan sega mencipta kekuatan baru, mood praktisi kuat yang lebih banyak ya kan. Untuk masalah mendirikan kekuatan kakak pertal yang bakal mengurusnya Sarah dengan para petinggi lagi guys, Presiden Jiama, ketua Chingan yang lainnya. Singkat cerita mendiskusikan soal perang kemarin, terutama soal Yunsan. Mereka semua tahu keluarga kerajaan tidak mampu melawan dirinya, jadi selama ini mereka itu tunduk guys, tapi yang namanya Yun sudah dihabisi. Nah masih ada Yunyun dan yang lainnya, hanya khawatir mereka sudah berhasil menumbangkan sang Raja Singa, takutnya ada singa muda baru lain yang sangat kuat muncul, jadi sebenarnya mereka juga takut bisa berbalik menyerang kerajaan mereka guys. Yang mereka paling khawatirkan adalah Han yang berencana membentuk sebuah sek baru. Nahutnya itu mirip dengan Selan, masalahnya sendiri sudah bisa melawan Tung, udah gitu dia memiliki Ratu Medusa. Kalau sampai mereka berani menyatakan sebagai musuh yang ada keluarga mereka lah yang dihancurkan ula nanti, jadi mereka sangat takut nih guys. Malah nanti seperti Yun mentang sang kuat jadi merasa paling berkuasa dan menguasai semuanya tuh, takutnya sih kayak gitu ya. Tapi di satu sisi mereka bingungan punya kemampuan untuk menghancurkan satu sekan seorang diri, tapi kok kemarin dia tidak melakukannya ya. Jadi dari sana Meremelat ini masih memiliki rasa empati sangat berbeda dengan Yunsan yang sungguh kejam ya. Berpikirkan sekarang keluarga mereka tidak mampu melawan San, jadi ada lebih baiknya menggunakan strategi lembut, rencananya membantu si yang sebanyak mungkin, mau itu dari sisi peningkatan kekuatan sek ataupun yang lainnya. Dengan begitu Mung juga bisa membawa manfaat bagus buat keluarga kerajaan. Tapi Ken hanya berharap bocah si On1 itu tidak seperti Yunan yang sungguh kejam dan haus akan kekuasaan. Kalau memang terjadi seperti itu maka Ingan bakal menggunakan semua cara membuat yang kesulitan. Dia pun intahkan
agak endekati tapi juga menyampaikan maksud baik dari kerajaan mereka kepada Xian ya sengaja ditunjuk dalam misi ini guys karena si kakek tahu cucunya satu ini jatuh cinta kepada Xian. Waduh, nambah satu cewek lagi aja nih guys, ngeri kali. Tapi ada satu berita penting yang harus dibahas, yaitu sekte racun yang tiba-tiba muncul di Kekaisaran Cuyun. Kekuatan sekte ini berkembang pesat secara misterius. Sebenarnya sebelumnya ya sudah pernah mengirimkan mata, tapi cuma satu informasi yang dia dapatkan, yaitu gadis beracun Wadi musuh baru. Di sisi lain Xia sedang membaca pesan dari sang guru yang menjelaskan soal proses menerobos karena Tu Huang dan obat apa saja yang dibutuhkan untuk mempercepat penerobosan. Si membaca ada resep penambah vitalitas atau penambah umur, bisa memperpanjang umur sampai 10 tahun. Tapi seumur hidup satu orang cuma bisa makan satu pil. Mungkin ini bisa membantu dirinya dan kakaknya. Upa dia Anda di dahi Anda menyala dan apinya masih ada, martikan kalau gurunya itu masih hidup. Mantap. Tapi jak lama dari itu dia kedatangan ya dari kerajaan Cama. Ternyata Es Putri udah datang berkali-kali di malam hari tapi tidak dapat bertemu dengan Mang Bos kita. Saat ini ketemu ya yang ngakunya cuma datang buat berkunjung, tapi si Xian tahu apa maksudnya guys. Ibarat ada udang di balik bakwan, maksudnya ada udang di balik batu guys. Ya pun menjelaskan maksudnya kalau dia mendengar Xian ingin membentuk kekuatan baru di kerajaan Cama kan. Yes, benar ya, memastikan kalau keluarga kerajaan dengan senang hati membantu membentuk kekuatan baru. Wajib membentuk kekuatan baru karena itulah satu-satunya cara untuk melindungi keluarga dari ancaman di masa depan. Keluarga kerajaan tidak mengharapkan apapun, tapi mereka hanya ingin agar masalah seperti Sekun itu tidak terjadi lagi. Jadi maksudnya mereka tidak inginan menjadi Yunsan kedua guys. Mentang-mentang kuat maka ingin menguasai semuanya ya. Selama keluarga kerajaan tidak mencari masalah dan menjadi sekutunya keluarga maka semuanya juga aman-aman saja. Bagus. Nah, masalah sudah selesai maka pun pamit pergi dari sana. Tapi sebelum pergi sempat menatap cinta penuh akan senyuman Kasuka. Ngaku aja udah. Sebenarnya si kakak pertama tahu keluarga kerajaan itu tidak senang akanan yang membentuk kekuatan baru, soalnya mereka sudah pernah mengalami penindasan dari Sekun. Tapi di satu sisian kekuatan mereka jauh di bawahnya, jadi keluarga kerajaan juga gak bisa ngapa-ngapain nih. Kakak Kapkan dan Aremis membentuk sebuah aliansi barulah. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan jenius-jenius baru untuk direkrut. Masalah mencari para jenius, kakak pertamalah yang bakal mencari. Kalau semisal ada yang kuat dan berbakat serahkan kepada Xian untuk dia latih. Anjay, udah bisa jadi guru aja nih babang. Oh kita gesi kakak kedua brand kali ke main Black Corner mengurus sekte Xiaonya yang sudah ada di sana. Setidaknya menunggu beberapa hari lagi setelah si sembuh dari lukanya. Tapi enggak lama dari itu datanglah Nalyandran guys. Waduh, mau ngapain nih si mantan nih? Ternyata dia hanya ingin menyampaikan pesan kalau gurunya Yunyun bakal pergi dari kerajaan Ciama. Jadi dia sangat berharap bisa bertemu dengan An. Untuk terakhir kalian pun pergi menemuinya guys. Nalyandran sempat mengatakan dia menyesal sudah menciptakan keributan di keluarga Xiu. Kalau tidak ada keributan itu mungkin keluarga Xiu gak bakal seperti sekarang ya. Semua sudah berlalu, mau dibahas lagi juga itu percuma ya kan. Segairan pun membawa menemui gurunya di puncak hutan bambua itu besereka. Tidakkah Peri kemana? Tapi satu yang harian dan gurunya Yunyun bak pergi dari tinggal di sini guys. Sekyunlan juga sudah menghilang. Agak khawatir kepada Yunyun. Benua Ci itu besar banget, penuh akan master kuat dan berbahaya. Setidaknya di Ciama dirinya masih bisa terlindungi. Yo mengatakan dia tidak pernah membenci, tapi kalau tidak benci kenapa harus pergi sampai Yunun untuk membantunya saja? Tentu saja tidak bisa dong, Nun tidak bisa membantu. Malah harusnya dia kan dendam kepada isikan barang-barang penting seperti harta koleksi Sekunlan. Anggap aja ini sebagai bayaran atas dosa-dosa gurunya Yun. Sudah dilakukan sungguh sedih. Merasa senang bisa bertemu denganan di pegunungan monster tahun itu. Akhirnya pada kehidupannya masing-masing. Sungguh sedih, bukan ini menyedihkan. Nah di sini ada sedikit flashback San bersama Yunyun. Ini udah lama banget guys, mungkin season berapa nih, 3 atau 4 kali ya. Meme sendiri aja udah lupa guys, sedih sekali. Begitulah cinta, kadang ada pertemuan tapi kadang ada juga yang namanya perpis. Itulah realita guys. Kalian semua yang pernah mengalaminya cukup sabar-sabar aja ya guys. Yang belum mengalaminya ya siap-siap saja kalau Mimin udah pernah mengalaminya dong, dan memang rasanya itu enggak enak. Saya dulu untuk part 59 BTTH ya guys. Kita bakal melanjutkan lagi di minggu depan. Tapi satu hal yang pasti hanya di sini Codot Film Tang You buat kalian semua nonton dan selalu support terus channel ini.